Sebelumnya sekarang duduk terlebih dahulu. Ya. Bu mohon izin berarti menutup pintu agar privasi ibu terjaga. Oke baik, sebelumnya perkenalkan ibu dengan saya Jumili. Kebetulan saya dengan bertugas sebagai pendiri. Boleh tahu dengan ibu siapa? Ibu Nanda. Oke, dengan ibu Nanda. Ibu Nanda tujuannya datang ke sini. Apakah ada yang jadi ibu Nanda datang ke sini untuk mengetahui informasi mengenai ASI eksklusif. Tapi sebelumnya ibu Nanda udah tahu belum informasi mengenai ASI eksklusif? Udah tahu tapi masih masuk kerja itu aja. Itu aja maksudnya? ASI itu diberikan pada bayi 6 bulan. Ya. Oke. Jadi saya di sini nantinya akan menjelaskan perkes atau pendidikan kesehatan mengenai ASI eksklusif. Mohon ibu Nanda untuk menyimak, ya. Oke. Dimulai dari pengertian terlebih dahulu, Ibu. Nah, di sini saya sediakan lembar balik. Tujuannya nanti Ibu Nanda supaya punya gambaran apa itu sih ASI eksklusif, jenis-jenisnya apa aja. Nah, dimulai dari pengertiannya, Ibu. ASI eksklusif. Apa sih itu ASI eksklusif, Bu Bidan? ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan pada bayi. Nah, Ibu Nanda, dimulai dari pengertian ASI eksklusif, Ibu. Apa sih itu, Bu Bidan, ASI eksklusif? ASI eksklusif merupakan bayi yang hanya diberikan ASI eksklusif saja, air susu ibu saja, tanpa adanya tambahan cairan maupun makanan, tapi kecuali itu obat-obatan, vitamin, dan mineral sampai bayi tersebut berumur 6 bulan. Nah, untuk manfaatnya apa saja sih, Bu Bidan? Nah, untuk manfaat ASI eksklusif apa aja sih, Bu Bidan? Nah, untuk manfaatnya yang pertama untuk pemenuhan nutrisi si kecil. Yang kedua, terhubung jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terus yang keempat, menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan aktif. Dan yang paling penting, menghemat tenaga, biaya, dan obat-obatan dalam kesehatan. Lalu di dalam ASI itu ada apa aja sih, Bu Bidan? Kandungannya, zat kekebalannya. Nah, yang pertama itu ada faktor bifidus, di mana faktor bifidus ini maksudnya adalah faktor yang mendukung perkembangan bakteri yang baik yang ada dalam usus si bayi dan menghambat pertumbuhan bakteri yang jahat dalam usus si bayi, gitu, Bu. Terus mencegah bayi terkena penyakit polio, terus penyakit alergi, lalu membentuk selaput usus dalam bayi sebagai tameng atau sebagai perisai supaya ketika ada bakteri yang kurang berfungsi masuk ke dalam peredaran darah, seperti itu, Bu. Lalu untuk jenis-jenis ASI, nah Ibu harus tahu nih pengelompokan ASI atau jenis-jenis ASI. ASI ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada kolostrum, ASI peralihan, dan ASI matur. Untuk kolostrum ini merupakan ASI yang keluar setelah ibu mengalami persalinan. Nah, ASI ini keluar pada hari pertama sampai hari ketiga persalinan. ASI ini bentuknya kental, teksturnya kental, dan berwarna kekuningan. Bila ini dipanaskan, nantinya ASI ini akan menggumpal, Ibu, dibandingkan dengan ASI matur. Kalau kolostrum ini bila dipanaskan nantinya ini akan mengendap atau membentuk endapan dibandingkan dengan ASI matur. Nah, pada ASI kolostrum ini merupakan pencaharian alami di mana membersihkan mekonium atau kotoran dari usus bayi dan mempersiapkan pencernaan bayi dari makanan yang akan datang, seperti itu, Bu. Terus yang kedua itu ada ASI peralihan, di mana ASI peralihan ini merupakan ASI dari kolostrum ke ASI matur. Nah, ASI ini keluar pada di hari keempat sampai di hari ke-10. Nah, dalam kandungannya ini ASI peralihan ini mengandung lebih sedikit protein tetapi mengandung lebih banyak karbohidrat serta lemak dan volume yang lebih banyak juga. Nah, untuk jenis ASI yang terakhir di sini ada ASI matur, di mana ASI matur ini berwarna putih, Bu, dibandingkan dengan ASI kolostrum, di mana kalau kolostrum ini berwarna kuning sedangkan ASI matur ini berwarna putih. Dan ASI matur ini keluar di hari ke-10 dan seterusnya. Nah, pada ASI matur ini mengandung faktor antibakterial, di mana mengandung salah satunya itu ada antibakteri sebagai pertumbuhan daya tahan si kecil, lalu ada hormon-hormon, ada protein juga, seperti itu, Bu. Nah, untuk gimana sih, Bu Bidan, caranya memproduksi ASI yang banyak, cara memproduksi ASI supaya ASInya bertambah banyak? Yang pertama, Ibu bisa menyusui bayi Ibu setiap 2 jam sekali dengan durasi 10-15 menit per payudara. Terus yang kedua, nah jika jenengan ingin menyusui bayinya
dan bayinya tidur, maka bangunkan terlebih dahulu bayinya nih Bu. Lalu bayinya dibedong, bedongannya dibuka, bajunya dibuka supaya tujuannya agar tidak gerah. Lalu ibu menyusui dengan posisi nyaman, dengan posisi rileks, tenang ibu. Pastikan bayi menyusui dengan baik dan bayi menelan secara sempurna ibu. Lalu pastikan jenengan itu tidur di samping bayi supaya menyusuinya dapat setiap saat. Dan pastikan juga nutrisi dan waktu istirahat jenengan tercukupkan. Bu, untuk cara penyimpanan ASI di sini saya akan sampaikan. ASI itu bisa disimpan dalam keadaan suhu ruangan atau udara terbuka, tapi hanya bertahan 6 sampai 8 jam. Sedangkan jika ASI disimpan di dalam lemari pendingin di dalam kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius, itu dapat bertahan 24 jam atau 1 hari. Sedangkan jika ASI disimpan di dalam freezer dengan suhu minus di bawah, disimpan dalam keadaan suhu ruangan atau udara terbuka, tapi hanya bertahan 6 sampai 8 jam. Sedangkan jika ASI disimpan di dalam lemari pendingin di dalam kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius, itu dapat bertahan 24 jam atau 1 hari. Sedangkan jika ASI disimpan di dalam freezer dengan suhu minus di bawah 18 derajat Celcius, ASI dapat bertahan sampai 6 bulan. Nah, kalau ASI yang didinginkan gimana sih Bu caranya untuk memberikan pada si bayi? Nah, kalau ingin ASI itu diberikan pada si bayi setelah didinginkan, ASInya cukup dibiarkan di udara terbuka. Ampun direbus ibu, nantinya kualitas ASInya akan berkurang, terutama pada zat-zat kekebalan di ASI. Nah, ASInya itu dibiarkan di dalam suhu ruangan terbuka. Lalu kalau ingin lebih cepat, ASInya itu direndam di dalam air panas, lalu diberikan kepada bayi menggunakan sendok. Terus jenengan ini wanita karir atau wanita rumah ibu? Oh, jenengan wanita karir. Kalau jenengan wanita karir itu yang pertama, jika Anda ingin masuk kerja, ingin sebelum bekerja, jenengan harus menyusui si bayi terlebih dahulu. Terus yang kedua, pastikan ketika Anda di kantor atau di tempat kerja, jenengan memerah ASI jenengan 3 sampai 4 jam. Okay? Terus yang ketiga, simpan ASI jenengan itu di dalam freezer atau di dalam kulkas, dan jangan lupa dibawa pulang. Dan ketika ini diberikan kepada si kecil, berikan menggunakan sendok. Nah, jika Anda kebetulan sedang cuti, maka selama cuti itu bayi jenengan harus diberikan ASI eksklusif saja ibu. Dan ketika cutinya ini selesai atau akan selesai, nantinya bayinya jenengan pola minum ASInya harus berubah untuk penyesuaian bayi jenengan. Juga ibu mengenai konseling Perkes mengenai ASI, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan. Oh, jadi ibu saya sebagai evaluasi sedikit deh, saya ingin mengetes pengetahuan ibu mengenai ASI eksklusif, mengenai Perkes yang sudah saya terangkan tadi. Ibu tahu nggak sih apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah bayi sampai bayi berumur 6 bulan tanpa pemberian makanan yang lain. Iya betul. Berarti setelah ada menjawab pertanyaan evaluasi dari saya anggap jenengan paham ibu mengenai Perkes yang sudah saya terangkan. Apabila nantinya suatu hari atau suatu saat jenengan ada keluhan lain atau mau Perkes konseling lagi tentang kesehatan atau yang lainnya, jenengan boleh datang kembali lagi menemui saya. Seperti itu. Terima kasih. Ya.